malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita yang hadir. Nah, kita lanjutkan materi kita di Kisah Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu. Ya, saya ditanya di tempatmu apa tidak ada doa 10 hari. Nah, karena di gereja lain itu masih ada tradisi berdoa 10 hari. Dimulai 15 Mei setelah kenaikan itu kan besoknya berdoa 10 hari sampai Sabtu besok. Kemudian tanggal 24 itu kan Pentakosta. Saya jawab tidak ada. Loh, kok tidak ada? Kan mencari kepenuhan Roh Kudus. Nah, gitu saudara-saudara ya. Nah, jadi apakah Roh Kudus dalam hidup kita ini bisa berkurang atau bertambah gitu ya? Sebenarnya kan enggak, itu hanya istilah-istilah kalau boleh dikatakan figuratif ya. Jadi penuh itu kan pikiran kita kosong diisi lalu penuh atau meluber kan gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam konteks Kisah Rasul 2, kita akan belajar nanti kata penuh itu kan bukan seperti itu. Tempat kosong kemudian diisi sampai penuh, bahkan sampai meluber ya kan, enggak begitu ya saudara ya. Nah, jadi memang masih ada pemahaman yang seperti itu ya. Nah, mari kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua saudara. Nah, itu ya, ayat 1 sampai 13, karena ayat-ayat sebelumnya kemarin kita sudah belajar ya, mereka para murid itu kan menunggu ya saudara ya, menunggu di Yerusalem karena Tuhan sudah berjanji kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi oleh Bapa dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa untuk bersaksi lebih tepatnya. Nah, kemudian mereka berkumpul di suatu tempat, lalu mereka berdoa menanti gitu ya saudara. Dan Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan atau boleh disebut hari Pentakosta. Nah, nanti semua gereja minggu besok tanggal 24 kita merayakan Pentakosta. Temanya juga tentang Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus secara permanen. Ini yang harus kita ingat ya. Nah, coba kita lihat ayat 1 Kisah Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, Pentakosta di sini terjadi ya 50 hari setelah kematian Yesus, setelah Paskah ya saudara. Dan itu tepatnya besok Minggu, hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan secara permanen. Nah, sebelumnya khususnya di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus atau dikenal Roh Allah, kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, memang tidak tinggal di dalam secara permanen. Bahasa Alkitab itu hanya hinggap gitu ya, untuk orang tertentu, untuk tugas tertentu. Jadi kalau tugas pelayanannya selesai, ya Roh Allahnya meninggalkan. Itu di dalam Perjanjian Lama. Seperti Besaliel dan Aholiab di kitab Keluaran, itu dipilih Tuhan, kemudian Roh Allah hinggap kepada keduanya untuk membuat alat-alat yang ada di kemah suci. Kalau alatnya sudah dibuat selesai, ya saudara, Roh Allahnya meninggalkan. Nah, itu di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat kasus hakim-hakim juga ya, Roh Allah menyertai, kuat ya, menang perang dan lain sebagainya. Tapi ketika Roh Allah meninggalkan karena hakim itu berdosa, contohnya Simson umpamanya, kalah ya di dalam peperangan saudara. Nah, di dalam Perjanjian Baru ini Roh Kudus dicurahkan secara permanen. Jadi kalau mau jujur, kita ini sudah penuh ya gitu ya saudara ya. Ya mestinya sudah ya. Sejak kita percaya, nanti kita lihat dan kita diskusikan bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua ada kata berkumpul. Nah, ini yang luar biasa ya. Orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula itu memang kebiasaannya berkumpul atau bersekutu atau berkomunitas ya, seperti kita malam hari ini. Nah, karena di dalam berkumpul, bersekutu, di dalam komunitas satu dengan yang lain itu bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur. Ya, seperti pertanyaan, komentar, respon dari Bapak Ibu itu kadang menguatkan saya, ya, kadang menasihati juga, kadang menghibur satu dengan yang lain, saudara. Nah, ini fungsinya
kita berkumpul atau bersekutu. Dan gereja mula-mula kita melihat mereka melakukan itu. Lalu ayat yang kedua dan tiga. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kita lihat secara fisik ya, memang di Alkitab itu khususnya Perjanjian Lama, saudara, kenapa lalu di Perjanjian Baru juga kadang muncul apa istilahnya ya, secara fisik begini ya saudara ya, bunyi seperti tiupan angin keras, kita bisa mendengar dan merasakan gitu ya. Kemudian lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan. Nah ini kan merupakan simbol kehadiran Roh Kudus pada masa orang Kristen, orang percaya mula-mula waktu itu berkumpul ya di suatu tempat tadi. Nah untuk masa sekarang kenapa tidak bisa seperti itu? Ya sebenarnya Tuhan bisa lakukan itu lagi Bapak Ibu. Ya bisa lakukan itu lagi. Tapi nggak perlu. Kenapa? Alkitab sudah lengkap, sudah ditulis. Jadi kan untuk menunjukkan orang-orang pada zaman itu loh kuasa Allah, itu loh kehadiran Allah dengan bukti-bukti yang seperti itu, saudara. Nah untuk konteks sekarang kan tidak harus begitu ya, saudara. Nah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hadir. Nah, yang penting ini, ketika seperti angin tadi kehadirannya itu menggerakkan dan menghidupkan. Ya, angin itu kan menggerakkan dan menghidupkan. Contoh Kejadian 2 ayat 7, ini Adam manusia dibentuk dari tanah liat ya oleh tangan Tuhan sendiri, dan itu membentuknya seperti seorang seniman yang pandai, seniman yang agung. Jadi membentuk seperti kita malam hari ini ya saudara ya, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga. Nah ini tangan, kaki, seluruh anatomi tubuh kita. Nah itu bentukan Tuhan ya sebagai seorang seniman gitu ya saudara ya. Nah setelah itu dihembusi Roh Allah. Tuhan Allah meniup nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga menjadi hidup. Ya. Kemudian Yeskiel 37 ini tentang tulang-tulang yang kering. Kondisi orang Yehuda dibuang ke Babel bagaikan tulang yang kering, tanpa semangat, putus asa, saudara. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, tulang-tulang yang kering itu bersatu, kemudian ada daging, urat, ya, otot, ya, menutup, kulit menutup, kemudian angin, ya, kehidupan itu diberikan, kemudian mereka hidup bagaikan tentara yang gagah perkasa. Lalu Yohanes 20 ayat 22, para murid ketakutan, tinggal di suatu pintu yang terkunci di dalam tubuh kebangkitan. Yesus masuk ke sana, ya, melampaui tempat, melampaui walaupun terkunci, tertutup, Yesus bisa masuk. Ya, ini yang luar biasa. Dan yang membuat mereka bersuka cita itu Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit, mereka bersuka cita, kata Alkitab. Nah, tidak cukup di situ, ayat berikutnya mengatakan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengembusi kehidupan, Yesus menghembuskan semangat, ya. Akhirnya para murid setelah itu kan bersemangat menyaksikan kebangkitan Yesus. Awalnya mereka takut berada di ruangan pintu yang terkunci. Lalu 2 Timotius 3:16, segala tulisan diilhamkan, dihembusi nafas Allah. Roh Kudus yang menghembuskan, menghidupkan firman Tuhan, ya Bapak Ibu, yang tertulis ini menjadi hidup. Nah, jadi Allah Tritunggal itu benar-benar berkarya ya, saudara-saudara. Nah, itu angin. Lalu yang kedua api. Nah, api ini kan menyucikan, membersihkan, membakar. Nah, jadi kehidupan kita semakin dimurnikan, semakin dibersihkan supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen yang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus harusnya hidupnya seperti ini, saudara ya. Terus digerakkan, terus dihidupkan, terus disucikan, terus dibersihkan. Ya, menjadi kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini kata penuh ya. Jadi ini figuratif sebenarnya, artinya dikuasai roh, dipimpin roh, diperlengkapi kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Jadi sebenarnya maknanya ini sebenarnya. Saudara ya, maknanya ini. Nah, karena yang hadir waktu itu dari berbagai macam bangsa dan bahasa, dialek ya, dengan dialek masing-masing. Nah, waktu itu para rasul khususnya itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, ini yang luar biasa ya, Saudara. Roh Kudus yang bekerja, berkarya, kemudian para rasul ini mengatakan ya bahasa-bahasa bangsa-bangsa itu. Ya. Bisa terjadi lagi kalau audiens itu, pendengar itu dari berbagai macam bangsa, bisa. Tapi kan sekarang sudah ada translator otomatis ya, Bapak Ibu ya. Iya kan? Penerjemah otomatis. Lah zaman dulu kan nggak ada. Belum ada penerjemah otomatis seperti sekarang. Ya, makanya Roh Kudus waktu itu menerjemahkan. Sehingga orang banyak itu mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi terjemahan lainnya itu berbagai bahasa. Ada kurang lebih 15 bahasa. Bahkan ada kata dialek, ya, jadi sesuai dengan dialeknya masing-masing ya saudara. Walaupun contoh ya, kita dari Jawa, yang lalu kita ke Solo masuk ke wisata keraton itu ya, orang-orang di sana ini bisa tahu ini bapak ini dari Jawa tapi Jawanya bukan Jawa Tengah ini ya, atau Jawa Barat katanya. Lah dari mana? Ya Jawa Timur, dari bahasanya, dialeknya katanya. Nah sama-sama Jawa tapi ternyata Solo sama Surabaya, Kediri ya beda ya saudara ya. Nah sampai sedemikian ya, sampai hal yang terkecil sampai ke dialeknya itu bisa dimengerti. Nah kenapa? Karena semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi tadi, yang menguasai, memimpin dan memperlengkapi dengan karunia-karunia. Nah sekarang aplikasinya apa dalam hidup Kristen kita, saudara-saudara? Jadi bukan masalah 10 hari kita berdoa mencari kepenuhan gitu ya, saudara. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, dan sekali Dia tinggal selamanya, diam selamanya. Itu kata Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita memiliki kuasa untuk bersaksi. Ini konteksnya, saudara-saudara. Bukan untuk yang lain-lain ya. Kuasa nengking-nengking gitu ya biasanya ya saudara ya. Tapi sebenarnya kuasa di sini keberanian untuk bersaksi ya. Bercerita tentang Kristus. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang itu mengaku penuh Roh Kudus, maka hidupnya harus benar dan kudus sesuai firman, sesuai kehendak Tuhan. Nah kadang-kadang pelayanannya hebat tapi hidupnya nggak benar, nggak kudus saudara. Ya kan jadi mengerikan sekali ya saudara. Yang kemarin ya sudah lama kasusnya tapi kemarin diangkat lagi ya, hamba Tuhan itu yang akhirnya ketangkap ya, amoral itu ya saudara ya, di sebuah kota di Jawa Timur itu. Kebetulan saya tahu hamba Tuhan itu juga ya, khotbahnya mantep karena memang mantan dalang. Jadi ngomongnya vokalnya sudah jelas, kemudian naik turun intonasi waktu khotbah itu juga sangat bagus. Ya saya dengar sendiri khotbahnya, pernah ngobrol juga. Oh lah kok mendengar dia kena kasus itu ya saudara ya. Nah makanya dipikir ulang, didefinisikan ulang. Jadi mengaku penuh Roh Kudus itu apa sebenarnya? Ya seperti para rasul, akhirnya hidup benar, hidup kudus sesuai firman. Nah yang ketiga, mengalami kepenuhan Roh Kudus itu berarti kita memakai karunia-karunia Roh Kudus untuk pelayanan dan bukan kesombongan. Nah, yang terjadi kan yang sebaliknya ini, Bapak Ibu ya. Ketika punya karunia yang hebat, tanda petik, wah, jadi sombong ya, saudara-saudara ya. Jadi sombong. Bahkan orang Kristen juga akhirnya jemaat itu juga pilih-pilih. Oh, hamba Tuhan itu punya karunia A, karunia B, ya. Nggak tahu hamba Tuhan itu masih ada nggak sampai hari ini,
Saudara, sebelum datang itu parkiran sudah penuh di sebuah persekutuan. Kalau saya diceritain itu ya. Karena tempatnya ini dipakai oleh gereja dan saya pernah khotbah di situ lalu diceritain. Kalau hamba Tuhan itu datang Pak, waduh sebelum mulai 1 jam itu sudah penuh katanya. Sebab kalau nanti datang tepat atau bahkan terlambat gak dapat tempat, gak dapat parkir katanya. Hamba Tuhan punya karunia apa kok sampai sedemikian rupa jemaat mengejar. Oh, nubuatan Pak. Katanya gitu saudara ya. Jadi orang hamba Tuhan itu bisa melihat A, B, C, kemudian langsung mengatakan ya suara Tuhan, kamu nanti akan begini-begini. Nah, siapa yang gak senang saudara ya, yang gak senang dinubuatkan begitu. Ya itu akhirnya ya hamba Tuhannya tanda petik jadi sombong karena merasa dipakai Tuhan. Yang kedua, orang banyak mencari dia. Padahal sekali lagi apapun karunianya untuk pelayanan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebenarnya dan bukan kesombongan. Nah, yang terpenting lagi ketika seseorang mengatakan penuh roh, mengalami kepenuhan roh, terus menumbuhkan buah roh. Nah, ini terkait dengan kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Nah, harusnya buah rohnya ini juga terus bertumbuh ya, saudara ya. Kasih, kesabaran, kebaikan, kemurahan dan seterusnya itu terus bertumbuh. Ya. Di dalam kehidupan kita terus bertumbuh, terus kita praktekkan, terus Tuhan uji lagi dengan situasi yang seperti apa, lalu kesabaran kita diuji, kemudian mengalami suatu pergumulan, ketekunan kita diuji di situ, ya, menghadapi perangai orang yang kasar, ya, lemah lembut kita juga diuji di sana. Nah, ini Bapak Ibu ketika kita merenungkan beberapa implikasi dari kepenuhan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan ya terkait kepenuhan Roh. Kemudian ayat yang kelima, nanti habis itu kita diskusikan bersama. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, saleh ini artinya orang-orang yang beribadah. Ini terjemahan lama ya, Saudara. Nah, mungkin yang kita renungkan, apakah kita juga termasuk orang yang saleh. Jadi ini tidak lupa waktunya beribadah ya, Saudara. Baik itu secara komunal di gereja atau secara pribadi. Ya, mendisiplin diri di situ. Saudara, apakah kita termasuk orang-orang yang saleh ini? Ya. Sibuk? Ya. Banyak kegiatan? Ya. Tapi kita boleh memberi waktu ya untuk ini. Saudara, beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi Roh Kudus menerjemahkan sehingga apa yang dikatakan para rasul itu dimengerti Bapak Ibu ya oleh orang-orang. Dan nanti kita baca ayat 41, 3.000 orang itu dari 15 bangsa itu. Lalu mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Lalu ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar para rasul itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi sekali lagi Roh Kudus yang menerjemahkan, ya, saudara, Roh Kudus yang menerjemahkan. Ya, mungkin kita pernah mendengar kesaksian Bapak Pendeta Stephen Tong itu ya, ketika KKR di Rusia, penerjemahnya terlambat atau tidak hadir, ya, saudara. Nah, Pak Tong kan bahasa Rusianya tidak tahu, Bapak Ibu. Harusnya terjemahkan ke bahasa Rusia. Nah, Pak Tong ngomong bahasa Inggris atau Mandarin waktu itu. Nah, orang-orang Rusia yang hadir, yang jumlahnya ribuan itu, mendengarnya seperti bahasa Rusia. Nah, ini yang luar biasa, itu yang ajaib ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya atau Pak Bambang atau Pak Theo ya sudah ngomong bahasa Indonesia saja karena yang hadir kan orang Indonesia, Saudara. Gitu. Nah, katakanlah ada orang negara lain hadir, kemudian tidak ngerti bahasa Indonesia, saya percaya Roh Kudus bekerja, saya atau Pak Bambang atau Pak Theo katakanlah ngomong bahasa Indonesia,
mereka bisa mengerti loh, kayak bahasa Mandarin umpama, atau bahasa Inggris atau bahasa Belanda dan lain sebagainya. Nah, seperti itu bisa terjadi, bisa, sangat mungkin bisa gitu ya. Kalau seandainya tidak ada terjemahan otomatis gitu katakanlah, saya percaya itu. Nah, itu yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi apapun bisa dipakai, saudara, Roh Kudus yang menerjemahkan, dan yang terpenting orang yang mendengar itu bisa mengerti apa maksudnya. Ya. Nah, bahasa apa saja kita mendengar, bahasa kita yaitu Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Kami semua mendengar bahasa Frigia, Familia, bahasa Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Waduh, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, Roh Kudus bisa menerjemahkan berbagai macam bahasa sehingga orang yang hadir itu mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Ya, bahkan ada orang Arab, orang Kreta ya Bapak Ibu. Mereka mendengar pakai bahasa Arab juga, bahasa Roma, Italia ya, Saudara. Mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang, nah ini yang penting Bapak Ibu ya, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, jadi mendengar apa? Bahasa-bangsa-bangsa yang dapat dimengerti sesuai dialek yang tadi sudah saya singgung. Ya, bukan hanya bahasa Indonesia lalu dialeknya apa kan ketahuan ya Bapak Ibu ya. Ya kadang anak saya cerita teman-temannya itu Mandarin, ya bisa Mandarin ya karena kuliah di sana. Tapi logatnya ini loh katanya gitu ya, ketahuan dari mana gitu saudara ya, dari suku apa lah. Kalau sama-sama dari Indonesia katakanlah dia dari luar pulau itu Sumatera atau mana, itu ketahuan dari mana. Nah jadi bahasa Mandarin tapi dialeknya masih kelihatan ya saudara, katanya gitu. Nah ini yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua, luar biasa ya. Nah, tapi yang positif, mereka semuanya tercengang, sangat termangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Nah, yang negatif berkata orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal sebagian besar tadi mengerti ya, mendengar apa yang dikerjakan Allah, perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah. Nah, apa aplikasinya di sini? Kalau kita belajar, saudara-saudara, dari Kisah Rasul pasal yang ke-2 ini, ayat 1 sampai 13, ya, Roh Kudus itu dicurahkan permanen kepada semua orang percaya. Ya, semua orang percaya. Beda dengan di PL yang tadi saya sudah singgung, orang tertentu, tugas tertentu, kalau tugasnya selesai, ya Roh Allah meninggalkan. Tapi kalau dalam perjanjian baru, di peristiwa Pentakosta itu, Roh Kudus curahkan permanen kepada semua orang percaya. Nah ini juga dihubungkan dengan baptisan Roh Kudus. Karena Kisah Rasul 1 ayat 5 dikatakan Yohanes Pembaptis datang membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi yaitu Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi peristiwanya tidak lama lagi ya saudara ya. Nah itu persis di Kisah Rasul pasal 2. Jadi ada dua peristiwa besar, baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Itu Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah apa itu baptisan Roh Kudus? Kalau kepenuhan Roh Kudus tadi kita ingat ya, dipimpin, dikuasai, diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus itu apa? Nah ini ayatnya 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah ini peristiwa baptisan roh. Jadi artinya apa saudara-saudara? Orang percaya itu otomatis sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, apa artinya? Bersatunya orang percaya dari berbagai macam suku bangsa tadi ke dalam satu tubuh Kristus. Dan satu kepala gereja yaitu Kristus. Jadi otomatis. Ya, kalau masih ada paham-paham yang lama, ya ini saudara masih dicari gitu. Padahal kalau kita teliti Kisah Rasul pasal 2, nggak perlu dicari. Karena Tuhan yang memberikan. Dan itu otomatis diberikan pada semua orang
percaya. Lalu aplikasi yang ketiga, kepenuhan roh itu dipakai untuk pelayanan dan bukan kesombongan. Oke, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Rudi.